Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kebaikan untuk kalian semua, amin. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu bernama Ibu Sri Suhainingsih untuk pelajaran bimbing studi PKK, yaitu pengertiannya pendidikan. PKK adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini Ibu akan memberikan informasi mengenai PKL. Sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan kenapa kalian harus mengenal atau mengetahui informasi PKL, karena di kelas 1 itu belum ada kegiatan PKL, tapi untuk mengetahuinya supaya mempersiapkan diri dalam kegiatan PKL di kelas 2 atau kelas 11. Nah, di sini informasi PKL atau PSG SMK Kebun Jeruk tahun pelajaran 2020-2021. Di mana di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi informasi PKL, yaitu 1. Pengertian PKL, PSG atau prakerin. Yang B, tujuan PKL, PSG atau prakerin. Yang C, manfaat PKL, PSG atau prakerin. Yang D, di mana Ibu juga memberikan foto-foto kegiatan PKL di tempat-tempat PKL. Yang E, jadwal pelaksanaan. Yang A, pengertian PKL adalah kata lain prakerin, kependekan dari praktek kerja industri, di mana kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam usaha pendekatan atau meningkatkan mutu para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kedua, dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya dan untuk menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang atau jurusannya. Yang B, tujuan diadakannya prakerin atau PKL. 1. Mengimplementasikan materi yang didapatkan di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa prakerin atau PKL. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Yang keempat, membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa prakerin. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keenam, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia industri maupun dunia usaha. Yang C, manfaat prakerin. 1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang sesuai tuntutan kerja. Yang kedua, memperkokoh hubungan sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Yang keempat, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang kelima, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman di era teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, dari materi pengertian PKL, tujuan PKL, dan manfaat PKL, semoga anak-anak di tingkat 10 ini bisa mempersiapkan dalam pembelajarannya, dan dimana sekarang kita sedang mengalami ujian dalam proses pendidikan secara daring atau online. Maka untuk mempersiapkannya itu lebih diperdalam dan lebih serius lagi untuk menerima materi-materi dari guru-guru atau tugas-tugas dari guru secara online. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambar atau foto-foto siswa-siswi SMK Kebun Jeruk yang sudah melaksanakan PKL dalam beberapa tahun. Nah, ini Ibu akan memberikan foto-foto sesuai dengan jurusannya. Yang pertama yaitu siswa jurusan teknik kendaraan ringan, di mana dia PKL di bengkel. Dan di sana bisa dilaksanakan tuh kegiatan bongkar mesin, kemudian perbaikan mesin, ganti oli. Nah, di situ ada di gambarannya. Kemudian yang kedua, siswa jurusan administrasi perkantoran
PKL di kantor. Biasanya itu di gedung-gedung pemerintahan seperti gedung MPR DPR, kemudian ada di gedung Kementerian Agama. Nah itu tugasnya, yaitu belajar untuk musofi, terusnya belajar untuk surat keluar atau surat masuk. Yang ketiga, siswa jurusan audio video, PKL di gedung perkantoran untuk membetulkan sesuai dengan bidangnya, yaitu audio video, yaitu misalnya bongkar AC atau misalnya lampu. Nah itu sudah disalurkan atau supaya siswa tersebut bisa melaksanakan PKL sesuai dengan bidangnya atau jurusannya. Yang keempat yaitu jurusan yang terakhir, yaitu siswa jurusan akuntansi, PKL di kantor pajak, ya, dimana di situ menghitung keuangan, kemudian mencatat dan memasukkan ke dalam komputer. Nah itu biasanya itu bisa langsung dipraktekkan di kantor pajak atau misalnya di Kementerian Keuangan. Nah itu adalah foto-foto di mana kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Kebun Jeruk. Yang terakhir yaitu penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan. Di sini jadwal pelaksanaan kita juga harus mempersiapkan setelah nanti insya Allah kalian sudah masuk ke tingkat 11, kalian dari bulan Agustus sampai November sudah dibuatkan pembuatan surat permohonan prakerin. Jadi kalian sudah mencari nih dari tingkat 10 ini istilahnya perkenalan mengenai apa yang mau disiapkan dalam prakerin atau tempat prakerin yang akan dituju. Ya, nanti pas kalian nanti tingkat 11 bisa mengajukan surat di bulan Agustus sampai bulan November untuk pembuatan surat. Yang kedua, dari bulan November sampai Desember yaitu kegiatannya yaitu penyerahan surat kesanggupan dan dari pihak industri, jadi surat balasan. Tadi di bulan Agustus sampai November itu surat pengajuan untuk prakerin, 1 November sampai 1 Desember itu surat balasan dari kantor atau tempat PKL. Yang ketiga di bulan Desember yaitu pembagian buku petunjuk prakerin dan kegiatan prakerin dan surat pengantar dari sekolah, ya. Jadi itu sudah disiapkan karena kalian PKL dari bulan Januari sampai bulan Maret, yaitu 3 bulan. Dimana di bulan Desember ini juga ada pembekalan prakerin, dimana kalian dijelaskan prosedur peraturan dalam tempat kegiatan PKL, dimana harus dikerjakan di dalam PKL tersebut atau di tempat PKL tersebut. Yang kelima yaitu di bulan Januari sampai bulan Maret, ya. Biasanya dimulai dari 2 Januari sampai 30 Maret. Maka kalian siap untuk melaksanakan prakerin atau PKL yang sudah kalian ajukan di sekolah untuk melaksanakannya selama 3 bulan. Dan itu tidak boleh kurang dari 3 bulan karena itu persyaratan kalian untuk ujian kompetensi di kelas 3 atau ujian praktek menghadapi ujian nasional. Keenam yaitu bulan Maret sampai bulan Juli yaitu pembuatan laporan prakerin. Jadi kalian kalau sudah melaksanakan prakerin selama 3 bulan harus dibuatkan laporan yang berupa seperti skripsi, ya. Judulnya itu sudah ada contohnya, nanti bisa diajukan oleh pembimbing PKL kalian nanti sesuai dengan jurusannya. Nah itu informasi mengenai PKL yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Kebun Jeruk, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkannya dari sekarang dan sudah bisa menggambarkan bagaimana tujuan kalian masuk SMK ini sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ibu mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Ilmu adalah pemandu amal, ya. Jadi tuntutlah ilmu sampai kita nanti ke liang lahat. Semoga bermanfaat informasi dari Ibu mengenai informasi PKL. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.